Saya ini ya, jujurnya, dulu kan saya ini youth pastor. Ya serius, saya enggak bocok. Jadi semua orang panggil saya tuh Ko Agus. Jadi waktu anak-anak muda mulai panggil saya Om, saya kayak, aduh bagaimana begitu. Vijay tanya, enaknya panggil Om atau Koko? Saya panggil Koko itu lebih hormat rasanya daripada panggil Om. Siap ya lah itu loh. Saya enggak biasa dipanggil Om Agus, serius. Cuma kalau saudara sungkan dan mau panggil Om ya saya enggak bisa maksa. Saya ini bukan tipe orang maksa. Dari dulu kalau saya jadi youth pastor itu saya enggak pernah bilang enggak boleh. Karena Alkitab juga bilang semua itu boleh, asal membangun, asal ada tujuannya. Jadi ya kalau memanggilku Agus lebih baik sebetulnya. Nanti kalau masuk surga di tingkat lebih tinggi kalian nanti. Ya jadi silakan manggilku Agus boleh, panggil Om juga nggak dilarang. Ya kecuali nanti kalau yang jadi mantu saya ya harus panggil Papa lah ya. Oke, selamat malam. Jadi thank you for coming dan saudara-saudara anak muda yang luar biasa. Dan temanya hari ini siap, saya pikir-pikir kok temanya tadi bilang, oh bajunya kok hijau gitu. Iya sih, masalahnya baju yang paling keren yang saya punya cuma ini masalahnya. Ya, cuma yang hijau, jadi kebetulan ya. Nah saya tadi potong rambut juga bukan karena mau jadi militer-militer, memang wis wayahe potong rambut. Nah hari ini kita belajar masalah peperangan yang paling dahsyat, saya kasih judul Alert Minds. Ya jadi ini kita akan nanti kayak buka-buka ayat, tapi saya akan coba melihat bahwa membedah firman itu sesuatu yang menyenangkan. 1 Petrus 3 ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspada dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara-saudara, anak-anak ya, peperangan yang paling hebat itu sebetulnya secara rohani, itu peperangan dalam pikiran. Ya, jadi ada beberapa orang Kristen zaman dulu yang mengatakan bahwa kalau saudara mau percaya Tuhan, saudara tidak boleh pakai pikiran, begitu. So, jangan mikir, percaya saja katanya gitu. Jangan pakai pikiran karena banyak orang-orang Kristen yang nggak terlalu luas wawasannya berpikir bahwa logika atau pikiran itu menghalangi iman. Tetapi saya ingin kasih tahu pada Anda semua bahwa kekristenan itu agama yang sangat mengandalkan pikiran. Sangat mengandalkan pikiran. Saya kasih tahu ya. Jadi yang harus dijaga itu bukan perasaan saudara, ya. Yang harus dijaga, yang harus diasah, yang harus dilatih, harus diperbarui terus-menerus itu pikiran Anda. Saya cantumkan dalam bahasa Inggris. Hari ini kita akan bahas bahasa Inggrisnya karena jauh lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan siapkan akal budimu itu. Therefore with minds that are alert. Alert itu apa? Siaga, siap. And fully sober. Sober itu apa? Sober itu sadar, enggak mabuk, mas sober itu. Set your hope on the grace to be brought to you. Arahkan pengharapanmu pada anugerah yang akan dibawa kepada kamu pada saat Yesus itu menyatakan dirinya pada kedatangan yang kedua. Ya, when Jesus Christ is revealed at His coming as obedient children sebagai anak-anak yang taat, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Sebagai anak-anak yang taat, jangan serupa, jangan mengikuti, meniru atau menuruti, menyesuaikan diri dengan nafsu jahat, ya, dengan hasrat hawa nafsu yang kamu miliki pada saat kamu itu hidup dalam kebodohanmu, ignorance. Nanti kita akan lihat bahwa orang yang tidak mengikuti Tuhan itu orang paling bodoh sedunia. Saya katakan ya, orang-orang Kristen itu orang-orang paling pintar. Saudara percaya Tuhan, benar nih, dan saudara mengikuti semua prinsip-prinsip firman Tuhan, saya kasih tahu, Anda itu orang paling pintar saat dunia, saudara-saudara. Orang mungkin mengatakan, oh Kristen, orang Kristen itu bodoh-bodoh gitu. Well, ya mungkin kan beberapa orang tidak bisa menghidupi iman Kristen mereka sehingga mereka kelihatan bodoh. Tapi saya ingin beritahu, kalau saudara percaya Tuhan itu ada, ya kalau saudara percaya Tuhan ada nih ya, maka hal yang paling masuk akal, hal yang paling pintar, hal yang paling cerdas yang saudara lakukan adalah saudara mengikuti firman-Nya.
Malah aneh kalau saudara percaya Tuhan ada, tapi saudara percaya separuh-separuh, masih nawar, masih merasa firman-Nya sulit. Saudara, saya akan berusaha dalam waktu yang singkat ini menjelaskan kepada Anda bahwa kekristenan, firman itu hal yang paling masuk akal, paling logis, paling menyenangkan sebetulnya. Sehingga kekristenan itu bukan kayak, kalau saudara lihat tadi lagu-lagunya itu kayak, jadi Kristen itu kayak susah banget gitu. Saudara harus beriman, harus berjuang, melawan keduniawian dan segala macam ya. Jadi somehow kekristenan modern digambarkan seperti sebuah perjuangan gitu. Wah, bayar harga, pikul salib dan segala macam. Yesus bilang salibku tuh lo ringan, kukku tuh lo enak. Nah kita nggak ngerti itu, mau enak, mau soro kok jadi Kristen. Sing enak itu orang-orang nggak Kristen tuh loh. Mau semaunya sendiri aja boleh, kayak nggak ada sing larang gitu. Kita ini orang Kristen banyak aturan, banyak pelayanan ini. Ya kan? Kita ini kayak hidup di satu dunia yang secara umum itu nggak nyaman dan awkward dan rasanya gimana gitu. Tapi semua itu dari mana? Nanti saya coba tunjukkan. Semua itu dari sini, cara pikir yang keliru. Ya, dan kemudian but just as he who called you is holy, sebagaimana dia yang memanggil kamu itu kudus, jadilah kudus. So be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Jadi, saudara lihat ya, ujung-ujungnya itu saudara itu diminta menjadi serupa dengan Allah, kudus. Nah, hidup kudus ini jangan dibicarakan. Soalnya gak iso kudus itu. Ya kudus itu ya 1-2 minggu lah. Jadi habis itu kalau mau kudus-kudusan tuh susah. Kok Agus? Om Agus, susah hidup kudus itu. Nah, susah kenapa? Karena ininya nggak pas, saudara-saudaraku. Nah, saya langsung ya. Oke. Minds that are alert. Pikiran yang berjaga-jaga. Oke. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Sudah lihat peperangan rohani kita. For the weapons of our warfare. Karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi. Ini ngomong peperangan rohani, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya. But mighty in God for pulling down strongholds. Strongholds itu adalah kubu pertahanan. Ini benteng-benteng. Dan benteng itu terdiri dari apa? Casting down apa? Arguments. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Yaitu argumen-argumen dan semua kesombongan yang menentang pengetahuan tentang Allah. The knowledge of God. Dan kemudian kami ini menaklukkan, bringing every thought, setiap pikiran dalam captivity. Jadi pikiran itu ditawan, diikat untuk taat kepada Kristus. Ini peperangan rohani itu. Jadi kita tuh bukan melawan kejahatan gitu, bukan. Kita ini sedang melawan sebuah paradigma. Kita ini sedang melawan sebuah pemikiran. Jadi bagi orang Kristen dan bagi setiap manusia, pikiran ini peperangan rohani terhebat. Orang bilang yang penting hati, Pak. Hatimu itu akan mengikuti pikiranmu, tak kasih tahu. Saudara kalau mikirnya keliru, hatimu keliru. Contoh, beberapa jebakan. Misalnya gini, kita pacaran nih. Waktu belum pacaran kan ya tertarik PDKT kan, terus begitu jadi pacar, jadian misalnya. Aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacarku? Kasih aku waktu ya. Cowok-cowok saya kasih tahu ya, kalau cewek Anda bilang Anda senang, terus ceweknya minta waktu, biasanya jawabnya iya, biasanya. Minta waktu. Biasanya sih iya. Tapi katakan jadian nih, waduh puji Tuhan. Apa yang terjadi? Begitu jadian Anda langsung pegangan tangan. Gandengan. Langsung, kalau jalan langsung dipeluk-peluk. Terus kemudian saudara mulai bisa ciuman dan segala macam. Saya mau tanya, siapa yang ngajari saudara kalau pacaran tuh boleh gandengan, boleh ciuman, boleh pelukan? Dari mana itu? Ada buku petunjuknya? Diajari di sekolah? Oke. Dari media. Dari media. Dari film. Ya enggak? Sekarang saya mau tanya, yang bikin film itu tahu dari mana? Kalau saudara pikir logika baik-baik, enggak ada ceritanya sebetulnya. Kalau saudara dilihat di film ya, Anda semua ini kan udah pernah lihat film toh. Pernah lihat orang ciuman bibir pernah toh di film toh? Terus pasti pernah lah gitu ya. Saudara tahu di film tuh orang ciuman bibir terus habis itu dia kayak romantis banget, terus kemudian habis ciuman terus lepas, terus kemudian ya ngomong-ngomong lagi dan segala macam.
Itu kan film, dibikin supaya kelihatan kayak, tapi saya kasih tahu, if you do that, kalau saudara ciuman sama pacarmu, baru pacaran terus ciuman bibir di tempat yang sepi, tidak akan berhenti itu ciuman biasanya. Anda akan kebablas. Di film kok bisa? Ya yang film kok. Di film Spiderman bisa naik dinding kok. Di film itu segala macam bisa. Oh ciuman-ciuman habis itu lepas makan gitu. Anda lakukan itu, nggak bisa ngerem. Tapi terasa begitu indah. Memang film tuh yang dijual yang indah-indah. Sama kayak Instagram tuh. Soalnya bikin posting yang highlight yang bagus-bagus. Wah, gegeran di rumah, gak karu-karuan. Begitu foto bareng dikit, masuk Instagram. Kayak, waduh Tuhan, kayak mesra kayak apa. Kenyataannya belum tentu. Memang nggak sama biasanya. Makin sering orang tuh posting di Instagram, biasanya kenyataannya tuh makin jauh dari itu biasanya. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, kayak begitu. Jadi banyak anak muda Kristen akhirnya jatuh bangun dalam dosa seksual. Song leader hamil begitu. Ya kan, pelayanan baik-baik terus pacaran terus meninggalkan Tuhan. Kenapa? Pacarannya diajari sama film. Ininya nggak ngerti. Jadi ada banyak paradigma, ada banyak konsep, ide, ya. Minds itu talks about ideas. Yang sumbernya itu tidak jelas dari mana, begitu. And we believe that, dan kita kan percaya ide itu. Dan kita tidak menyadari bahwa ide itu sangat tidak realistis sebetulnya. Tapi karena kita tiap hari lihat film, tiap hari lihat sosial media, dan saudara tahu manusia itu bisa begitu menyimpang, bisa begitu bodoh, saudara-saudara. Hari-hari ini saudara bisa melihat kalau Anda aktif bersosial media, Anda lihat anak-anak muda, mahasiswa zaman sekarang, sorry to say, mereka demo, mereka nutup jalan, mereka bikin segala macam. Statementnya itu tidak berbasis data. Diajak debat pasti tidak bisa ngomong. Tapi kalau sudah demo kayak paling pinter, paling jago, kayak mereka itu bisa mengubah negara ini begitu. Idealisme dicampur ketidaktahuan, saudara-saudara. Jadi sebagai orang Kristen saya kasih tahu saudara-saudaraku. Sekali lagi, orang Kristen itu adalah kekristenan itu satu sistem pemikiran actually. Yang paling logis. Contoh lagi. Orang berzina. Nah, kita ngomong kok, orang berzina itu tidak berakal budi. Orang paling goblok itu orang berzina. Melakukan seks di luar pernikahan, itu bodohnya setengah mati. Tapi everybody kayak kepingin sorok gitu. Kenapa? Film. Di film itu orang berhubungan seks tidak perlu menikah dan tidak terjadi apa-apa. Dan saudara menginginkan kenikmatan seksual itu. Di film orang selingkuh dan saya tidak pernah nonton drama Korea sampai hari ini. Saya nggak tahu itu isinya apa. Tapi yang saya tahu itu romantika semua. It feels so romantic gitu. Sesuatu yang sebetulnya kayak kalau saudara misalnya beli kue tart gitu ya. Kue tart itu kan bagus dihias luarnya. Tapi dalamnya itu ada kue atau enggak kita enggak tahu. Ya kan. Dan kalau saudara beli kue tart yang asli, dalamnya pasti ada kuenya dan semua dressing, semua hiasan itu pun ya mestinya enak sih. Tapi kalau ditampilkan di film, saudara-saudaraku, hanya visual, si pembuat film enggak perlu bikin kue asli. Bahkan tuh mungkin juga bukan mentega dan gula mungkin. Enggak penting, yang penting kelihatan, yang penting membentuk ide. Membentuk gambaran, sebuah ide bahwa ini enak, ini bagus, dan ini tidak membawa resiko apa-apa. Ya kan. Akhirnya kita kepingin menikmati segala sesuatu dan kemudian seolah-olah itu tidak akan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu. Ngomong batasan misalnya. Hari ini setiap kita tuh kepingin freedom, ya kan? Bebas. Saya barusan baca satu artikel belajar tentang Aleister Crowley, salah satu orang yang dibilang the most evil man in the world, in the history. Namanya Aleister Crowley. Ini orang yang satanik, orang yang gila. Dia bikin Alkitab, bikin agama sendiri. Agama ini bilang gini, premis anunya. Do whatever you want. The human will is nomor satu. Apa yang kamu mau lakukan, lakukan. Kita punya kehendak bebas kok.
Dan itu yang meskipun saudara tidak ngikuti dia, tapi itu yang menjadi nilai utama. Apa yang jadi mimpimu, kejar aja. Loh, saya percaya kita harus mengejar mimpi, saudara-saudara. Tapi mengejar mimpinya itu tidak gini. Batas itu perlu. Semua yang tidak ada batasnya, hasilnya cuma kehancuran. Saudara suka bebas tuh, aku enggak mau dikekang, kayak di Amerika. Ayo vaksin, enggak mau. Kenapa? Freedom. Freedom itu hanya mungkin terjadi di dalam batasan sebetulnya. Saudara suka main futsal? Oke, main futsal itu freedom, boleh saudara mau lempar sana, saudara bisa lari sebebas-bebasnya. Ada batasnya enggak? Ya ada garisnya, ada gawangnya, ada aturannya. Bolanya cuma satu. Pemainnya ya berapa kali berapa gitu kan. Coba main futsal, aku enggak mau dibatasi. Aku bola minta 5. Nggak mau pakai gawang. Saudara mau main apa nanti? Saudara mau bebas, jangan pakai garis. Aku mau enggak ada offset, aku enggak mau dibatasi. Enggak pakai aturan. Itu bukan futsal, tawuran iya, saudara-saudara. Betul ya? Karena apa? There is no freedom without boundary. Saudara mau aku seniman, aku bikin hidup bebas. Seniman tuh kalau ngelukis, lukisan itu masih ada frame-nya. Coba dikasih kanvas yang enggak ada batasnya. Ya kan. Saudara mau melukis itu sebuah lukisan tuh indah karena dia tuh ada frame-nya. Semua. Nah, itu firman Tuhan tuh kayak batasi kita. Wih, orang Kristen tuh ini enggak boleh. Bukan enggak boleh. Itu you need that. Ini saya kasih contoh-contoh praktis saja supaya saudara tahu bahwa sekali lagi your mind itu adalah satu battlefield yang sangat kritis sebetulnya. Iblis tidak akan jatuhin saudara sebelum dia mempengaruhi pemikiran Anda. Ya. Jadi ini saudara-saudaraku perlu ini dia. Nah, kalau pikiran saudara sehat, baterainya mau habis. Tolong bisa di next dulu. Tolong di next dulu ya. Atau Windows-nya diarahkan diaktifkan yang ini. Kalau pikiran Anda, nah berikutnya adalah kata sober. Ini dia. Kalau pikiran saudara benar, saudara itu sober. Sober itu sadar. Tidak dikuasai apapun. Kebebasannya sejati itu ada dalam kata sober. Nah, saudara kalau cara pikir saudara keliru, saudara akan gampang kecanduan. Kecanduan sosmed, kecanduan ini, kecanduan ini. Nggak bisa single. Ada loh, banyak anak muda itu pacaran putus, cari lagi, putus. Nggak mampu jomblo. Seolah-olah dia nggak bisa hidup kalau dia itu sendirian. Kasihan. What happened? Pikirannya. Dia merasa kalau dia sendirian tuh dia nggak berharga, nggak laku, kalau nggak ada yang mencintai dia tuh dia merasa nggak berharga. Itu masalah ini. Nah, sober ini saudara-saudara adalah sebuah kondisi di mana pikiran saudara itu sehat and you can use your mind to control everything in your body. Gitu. Saudara bisa mengendalikan tubuh mau bangun jam berapa, tidur jam berapa, saudara punya kendali. Jadi saya itu tidak setuju orang Kristen itu bilang yang penting hati kok, yang penting hati. No. Kita bilang hati manusia itu liciknya setengah mati. Dan dari hati manusia itu keluar semua kejahatan itu. Semua kejahatan itu sumbernya dari hati. Jadi jangan ngomong yang penting hati. No. Saudara-saudara harus bisa, hati itu akan ditentukan oleh your mind. Sober itu sadar. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan mengalami. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan mengalami itu. Oke? Dan ini semua akan dijelaskan dalam firman Tuhan. Nah, kemudian berikutnya, ini dia. Set your hope on the grace. Jadi, apa sih yang mesti kita taruh di depan itu, saudara-saudara? Pada prinsipnya gini loh, saudara-saudara itu supaya cara pandang saudara benar, Anda tuh harus lihat, maksudnya gini, supaya ininya benar, saudara harus tahu apa yang saudara kejar. Apa yang penting? Harapan yang akan diberikan pada saat kedatangan yang kedua kali. Intinya saudara itu diminta untuk mengarahkan pada hal yang kekal, yang tidak kelihatan ini yang menjadi yang utama. Apa sih yang sungguh-sungguh penting?
Apa yang layak dikejar habis-habisan? Mengapa kekristenan tidak begitu menarik? Apa tujuan hidup ini sebenarnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya harus saudara punya jawabannya dalam hidup ini. Apa sih yang saudara kejar? Apa yang penting? Uang? Hari-hari ini saya lihat ateisme itu meningkat jauh, berkembang luar biasa. Orang-orang menolak apa yang tidak bisa mereka lihat. Padahal apa yang tidak dilihat itu sebetulnya jauh lebih nyata. Apa yang tidak dilihat itu menggerakkan semua ini. Anda dan saya ini, pada dasarnya saya ini adalah pribadi yang tidak bisa dilihat. Anda mungkin melihat tubuh saya, tapi saya juga tidak tahu saya ini di mana. Agus Lianto ini, di sini, ini tangan saya gerak. Apa Agus Lianto di tangan ini? Iya dan tidak gitu. Yang jelas kalau saya pergi, Agus Lianto itu pergi, tubuhnya akan berhenti bekerja, berhenti bergerak, dan dengan segala tubuhnya akan menjadi debu, kembali kepada debu. Padahal ya, Agus Lianto itu di mana sekarang? Di tubuh ini. Di mana tepatnya? Tidak tahu, tidak kelihatan. Yang Anda lihat itu wajah saya, aspek fisik dari saya, tapi saya Agus Lianto ini bukan ini gitu. Saya bisa meninggalkan tubuh ini dan tubuh ini akan menjadi bekasnya Agus Lianto, begitulah kira-kira. Nah, bagaimana orang mengatakan Tuhan tidak ada? Semua di bumi ini semua hidup, semua bergerak, ngomong Tuhan tidak ada. Tidak masuk akal. Ini lagi pikirannya, saudara-saudara. Apa yang penting sih? Apa yang layak dikejar habis-habisan? Saudara harus pikirkan itu hari ini. Karena kalau sudah tidak menemukan ini, Anda tuh kayak orang, yaitu, oh keren, kejar. Oh tren, ini sekarang ini zamannya ini kejar. Akhirnya saudara hidup tuh kayak tikus dalam roda putar itu loh. Dan Anda kemudian berputar. Ngejar A, ngejar B, ngejar C, D, E, F, dan muter. Dan masalahnya umur saudara nambah dan saudara tidak mencapai apa-apa dan saudara tidak tahu untuk apa engkau hidup. Akhirnya Anda kecapean, Anda mengatakan, waduh ikut Tuhan ini memang tidak enak. Begitu. Anda datang ke sini misalnya. You have so many choices, kan. Kenapa Anda datang? Saya hargai keputusan saudara. Saudara mencari Tuhan, saudara rindu beribadah. Yes, there is the right thing to do. Saya sudah tahu bahwa di tempat ini saudara mungkin tidak melihat apa-apa, tidak mengalami apa-apa. Saya pernah tanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan itu kok susah dilihat? Maksudnya, why do you decide, kenapa Tuhan itu memutuskan bahwa dia itu menjadi pribadi yang sulit ditemukan gitu. Tidak gampang jadi Tuhan itu, betul. Tidak kelihatan, doa juga tidak mesti muncul, ya kan. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, kalau aku ini gampang muncul di hadapanmu, kamu kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebebasan. Begitu Tuhan muncul di depan kita hari ini, nyata ya, saudara, tidak usah cari, tidak usah berjuang. Saudara juga tidak akan bisa mencintai satu sosok yang seperti itu dengan bebas. Karena apa? Saudara pasti menyembah dia, pasti. Tapi keputusanmu untuk menyembah Tuhan yang kelihatan itu bukan dari keputusan bebas Anda. Anda tidak bebas lagi, Anda harus menyembah itu. Ya kan? Dan Tuhan tidak mau dicintai dengan cara seperti itu. Karena dia sosok yang begitu berkuasa. Kalau dia muncul di langit, tiba-tiba muncul salib raksasa berapi di langit. Dalam sekejap satu bumi akan memanggil nama Yesus. Tapi apakah dari kasih? Tidak. Mereka terpaksa, mereka tidak punya pilihan. Mereka sudah melihat semuanya dan mereka tidak punya pilihan. Dan Tuhan tidak mau disembah dengan cara seperti itu. So every decision you make pada malam hari ini, sudah datang memutuskan tidak melihat Tuhan secara jelas, tapi saudara mau mencari dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu kepingin dicari, saudara-saudaraku, serius. Tuhan itu memang memutuskan dia itu tidak terlihat, dan dia bilang, jangan membuat bagimu gambar apapun, ya kan? Jangan membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai, karena aku ini tidak seperti apa-apa. Tuhan itu betul-betul tidak ada bandingannya. Kamu buat patung sapi, patung apapun, itu menghina Tuhan. Kamu bikin patung model raksasa, model manusia pria ganteng, berotot, itu menghina Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada rupanya. Tuhan ingin dicari. Gitu. Dan waktu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Anda akan menemukan dia, tapi bukan dengan cara seperti orang dunia inginkan. You will find him. Anda sudah mengalami Tuhan kok semuanya. Dan begitu Anda mengejar Tuhan yang tidak terlihat itu, Tuhan itu senang. Kenapa? Karena Anda memutuskan secara bebas untuk mengejar dia. It means so much bagi Tuhan.
Anggap ya. Jadi saudara-saudara jangan kadang-kadang kan kita tuh Tuhan kau di mana Tuhan kau aduh Tuhan kita doa kayak nggak nyampe. Hey, trust me. Dia ada dekat dengan saudara, dekat sekali. Dan dia kepingin bilang carilah aku dengan segenap hati. Cari aku. Cak susah, enggak susah saudara. Saudara malah susah kalau Tuhan itu muncul. Ya, kalau Tuhan muncul saudara susah banget. Saudara. Pernah sih kadang-kadang Tuhan muncul. Begitu saudara meleng dikit mati saudara-saudara. Ya kan, zaman Tuhan tuh kelihatan muncul, saudara pegang tabut perjanjian mati. Nanti masuk ini enggak mandi mati saudara-saudara. Pakai sandal kanan dhisik mati saudara-saudara. Enggak. Kalau Tuhan muncul saudara-saudaraku, saudara you have no freedom gitu. Wah, itu ketatnya setengah mati. Zaman dulunya begitu sih. Jadi pada hari ini kita punya Tuhan yang tidak kelihatan, yang sangat mencintai kita, yang hadir dalam segala sesuatu. Dan harapan kita di mana? Harapan kita di sini. Begitu saudara mengarahkan orang itu ya, kalau mau jalan lurus itu rahasianya gimana? Ada beberapa cara. Misalnya saya dari sini saya mau ke sana nih. Gimana saya membuat jalan itu selurus mungkin? Yang pertama, saya bisa lihat ke bawah, memperhatikan kaki saya. Saya mikir berusaha melangkah membuat jalan selurus mungkin. Cara yang kedua, saya bisa noleh ke belakang. Terus berusaha supaya tidak belok, saya berusaha mundur dan saya memastikan bahwa jalur saya ini lurus. Kan kelihatan nih. Gitu. Atau saya bisa melihat ke situ dan berjalan ke sana. Hidup juga begitu. Kalau saudara ingin bagaimana saudara mencapai tujuan hidupmu, saudara harus mengarahkan pandanganmu ke sini, kepada hal yang kekal, apa yang dia janjikan nanti. Saudara kalau lihat ke bawah, alias jaga hidup, saudara tidak akan lurus jalanmu. Saudara kalau cuma lihat kaki, saudara melangkah, saudara berusaha untuk membuat, saudara akan belok-belok. Yang bisa lurus adalah kalau saudara jalan mundur. Kalau saudara jalan mundur, saudara bisa tahu. Tapi lurus, tapi nggak nyampe, saudara-saudara. Lurus tapi keliru. Orang kalau jalannya noleh ke belakang, terus itu ya lurus, nggak bikin salah dia. Tapi nggak nyampe tujuan. Kalau mau nyampe tujuan, lihat toh ke situ gitu. Dan jangan lepaskan pandanganmu. Apa yang penting? Apa yang perlu dikejar? Bagaimana membuat Kristen itu begitu menarik? Dan apa tujuan hidupnya sebenarnya? Saya harus cepat ya. Dan janganlah menyerupakan dirimu dengan segala macam. Nah, pada saat kamu hidup dalam kebodohan. Saya ingin bahas ini sebentar, ignorance. Dalam bahasa Yunani itu agnoia, agnostik. Sebuah kondisi akal yang nggak dipakai dengan benar dan selalu membawa pada kejahatan. Saya baru menyelesaikan ini, saya lihat satu tayangan YouTube tentang the theory of stupidity. Nah, gitu, stupidity. Teori kebodohan. Dari Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini seorang teolog. Dia bilang gini, kebodohan itu lebih berbahaya dari kejahatan katanya. Orang jahat itu masih bisa dilawan, orang bodoh tidak bisa dilawan. Orang bodoh itu tidak ada obatnya. Dan bodoh itu betul-betul akan membawa orang pada kejahatan. Dia dikatakan dari ignorance, tidak mau tahu, tidak mau belajar, wis, yang penting percaya, yang penting gini, wis, gitu. Pikiran, saudara lihat ya, ignorant itu apa sih? Acuh, tidak mau tahu lebih dalam. Ini yang dikerjakan iblis pada zaman sekarang. Dengan cara apa? Iblis memenuhi pikiran kita dengan ribuan informasi setiap hari. Pikiran manusia itu ada batasnya. Pikiran kita ini diciptakan untuk mencerna informasi. Hari ini kita dibombardir. Kayak orang makan itu di tiap jam, tiap minit dikasih makan. Jadi perut itu tidak bisa cerna lagi. Begitu makan dimuntahkan. Karena begitu kita tuh melihat ratusan ribuan informasi, video klip lah, TikTok lah, apa, itu kan kita kebiasaan dengan scrolling. Itu saya alami. Dan saya mengalami pikiran saya itu kayak ketutup gitu, kayak tanah itu mengeras di permukaan. Tidak ada sesuatu yang betul-betul masuk untuk direnungkan. Jadi ignorant, jadi kayak orang itu tahu banyak tapi dangkal semua. Sembarang tahu, tapi receh semua. Dari sini sekarang ini kita lihat YouTuber Indonesia yang paling banyak subscribernya. Kontennya receh-receh semua. Tidak untuk direnungkan, tidak untuk dimengerti, hanya untuk dilihat, dibuat ketawa, dan selesai. It makes you ignorant, actually. Itu bikin orang tuh bodoh. Yes, siapa guru-guru yang terhebat di Indonesia secara media?
Ya para YouTuber itu. Mengajarkan bagaimana hidup itu ignore. Bagaimana hidup dalam kebodohan. Saudara-saudara, saya bukan anti YouTube, enggak. Saudara kalau mau bersosial media, buatlah konten yang mencerdaskan betul-betul. Enggak gampang. Dan mungkin enggak menarik. Mungkin followers saudara enggak akan sebanyak orang-orang itu. Fine. Kita selamatkan yang bisa kita selamatkan. Nah, masalahnya saudara-saudara, orang ignore, enggak mau mikir, enggak mau melatih pikirannya, enggak mau menjaga pikiran ini. Jatuhnya itu ke nafsu masalahnya. Jatuhnya itu selalu ke dosa. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi saya bilang, begitu pikiran saudara dijaga, larinya kepada mana? Kepada holiness. Menjadi kudus seperti Kristus adalah salah satu tujuan hidup yang paling masuk akal. Trust me. Saudara mau bahagia? Satu kali ada satu orang yang mau cerai. Saya mau cerai. Oh, saya bilang, saya tidak bahagia. Terus saya mau kawin sama ini. Jadi ini selingkuh si suami. Dia jatuh cinta sama perempuan lain. Saya kan berhak bahagia. Saya bilang bahagia itu bukan kondisi psikologis. Bahagia itu dari kebenaran, saya bilang. Kamu kalau tidak benar, tidak mungkin bahagia. Orang yang paling bahagia itu apa? Orang yang benar hidupnya. Saudara mungkin tidak punya uang banyak, mungkin bukan orang yang paling populer, mungkin bukan orang yang paling cantik, saudara-saudara. Tapi kalau engkau itu hidupmu itu benar, hatimu bersih, hidupmu itu suci, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari mana? Dari meaning, dari makna. Kebahagiaan itu saat hatimu tidak menuduh engkau. Kebahagiaan itu waktu saudara itu bisa ketemu orang dan bisa bersuka cita ketemu sama orang. Kebahagiaan itu waktu saudara itu tidak punya benci sama orang, tidak iri, tidak cemburu sama orang-orang di sosial media. Kebahagiaan itu adalah pada saat saudara itu tidak mengutuki dirimu. Kenapa aku tidak bisa seperti dia ya? Kebahagiaan itu saudara itu berdiri di atas kebenaran. Pikiranmu itu benar, sehat, sober, sadar. Saudara tahu persis kenapa engkau di sini, apa tuh maksud Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara tahu saudara sedang melakukan rencana Tuhan, saudara tahu bahwa yang saudara lakukan ini berdampak kekal. Ya, you know, meskipun dunia tidak terlalu, you cannot expect, saudara tidak bisa berharap orang dunia menghargai kita. Mereka Tuhan aja dan mereka tidak hargai, kok menghargai kita, saudara-saudara. Tapi doesn't matter, saudara-saudara. Karena apa? Kita tahu yang kita lakukan ini tidak cuma urusan sekarang. Kita lakukan ini sampai pada kemuliaan depan. Itu bagi saya paling pintar orang begitu. Dan kekudusan hanya dapat dicapai dengan pikiran yang dipersiapkan dan harapan yang terarah pada kekekalan. Bentuknya bisa macam-macam. Saudara bisa jadi dokter, jadi content creator, saudara bisa jadi apa saja. But you have to guard your mind. Jaga pikiran, siap. And you have to know why are you doing everything you do. Kenapa saudara lakukan ini? You have to know, kenapa sih saya melakukan ini? Untuk apa? Apa hasilnya kalau aku terusin? Saya pernah ketemu satu anak muda, 20 tahun sekian. Saya tanya, dia tuh suka game. Cita-citamu apa? Cita-citaku, dia tuh sudah lulus sekolah game di luar negeri. Aku ingin kerja, cari uang yang banyak. Terus kalau sudah punya uang banyak, aku mau berhenti kerja. Terus mau apa? Aku mau main game sampai mati, katanya saudara. Saya bilang, serius kamu? Iya. Saya sampai bingung mau ngomongi orang ini ngomong apa. Saya tidak pernah nyangka dijawab gitu. Saudara. Kamu sungguhan mau main game sampai mati? Iya. Tidak menikah? Tidak, aku tidak mau menikah. Pokoknya aku ini sekarang mau kerja, kumpulin duit, sampai kira-kira cukup uang itu untuk dibungkakan, di deposito atau apa. Jadi nanti kalau sudah uang ini sudah cukup, aku mau berhenti kerja. Aku mau nge-game sampai aku mati. Stupid bagi saya. Bagi saudara stupid tidak? Saudara mungkin mengatakan, oh itu mimpinya dia, let him go. Oh, tidak bisa saudara-saudaraku. Ya kan? Dia tidak mikir kalau dia tua nanti. Ya kan? Tidak punya pasangan, hidup sendirian, kesepiannya kayak apa. Sakit jiwa nih orang ini lama-lama. Tapi dia tidak menyadari itu. Ignorant, saudara-saudara. Ignorant. Jadi temukan, saudara-saudaraku ya, Anda masih muda nih, Anda cinta Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi hati itu tidak cukup. Jangan modal hati deh. Ini, diasah. Baca buku yang baik. Trust me. Belajarlah untuk disiplin membaca.
Cari Tuhan sungguh-sungguh. Baca Alkitabmu berkali-kali. Dan baca juga jangan cuma kayak orang target. Sehari 4 pasal, 4 pasal. Oke, lebih baik 4 pasal daripada tidak baca. Tapi coba dalam sehari itu sekali-sekali saudara ambil satu perikop, satu ayat. Renungkan. Karena jiwa main kita itu dilatih, kita ini diciptakan untuk merenungkan, mencerna gitu. Bukan kayak orang makan, dikunyah-kunyah, dibuang gitu. Bukan itu. Dimakan, dikunyah, ditelan, aduh enak ya gitu. Firman itu seperti itu. Waktu saudara mengunyah firman, saudara baca firman, saudara renungkan. Saya kalau merenungkan firman itu bisa harian, berhari-hari. Saya kalau merenungkan firman, tak diputar terus di pikiran, diputar terus di pikiran, diputar terus di pikiran. Dan saya menjumpai, jujur nih, saya ini sudah umur 50 lebih, sudah om-om. Saya ini gara-gara sosmed ya. Ini saya loh ya. Saya menjumpai bahwa saya sekarang tidak bisa baca buku itu lama-lama. Menurun. Dosa saya besar dalam urusan sosmed. Saya tidak aktif bersosmed. Saya cuma suka lihat komen. Jadi saudara kalau lihat Instagram saya ini follow kayak Jokowi, kayak Permadi gitu-gitu loh. Begitu-begitu sih. Yang politik-politik gitulah. Dan saya suka kadang-kadang komen-komen dan segala macam, terus sempat follow gereja palsu ya kan. Follow begitu-begitu terus lihat komen-komennya gitu. Jadi saya tuh suka lihat komen, lihat pandangan orang. Saya ini suka membaca cara pikir orang gitu. But it's too much for me sebetulnya. Tapi ya karena memang seneng gitu, akhirnya saya bisa spend hours di Instagram khususnya. Saya cuma main Instagram aja. Dan satu kali Tuhan tegur, maksudnya saya merasa bahwa kapasitas pemikiran saya ini menurun gitu. Baca Alkitab itu tidak bisa lama. Baca buku berapa kalimat yang sini sudah lupa. Ya kan, ini tidak cuma Instagram, di WhatsApp itu kan ada grup segala macam, kirim video segala macam, sampai ratusan posting tiap hari kan. Saya biasanya baca kayak menarik dilihat gitu kan, modelnya begitu, scrolling. Nah, tapi itu rupanya mengkondisikan kapasitas saya sehingga saya akhirnya kalau baca Alkitab itu scrolling gitu. Saya sampai baca Alkitab pakai buku. Saya enggak mau pakai ini karena kudu scrolling terus gitu kan. Baca buku pelan-pelan, enggak ngerti. Maksudnya kayak baru baca ini tadi tidak baca apa ya, saya balikin lagi. Saya sampai pikir, Tuhan, what happened gitu. Kayak dirampok gitu loh. Karena apa saudara-saudaraku? Otak ini kayak perlu makanan. Dan otak ini selalu lapar memang. Kayak perut saya lapar terus memang. Tetapi cara saudara ngasih makan otak, saudara tidak bisa dengan tiap menit saudara sikap. Wah, tidak bisa. Saudara kan menjadi dangkal, menjadi bodoh, menjadi ignorant. Saudara tidak akan mampu, bukan tidak mau loh ya, tidak mampu lagi memahami tentang Tuhan ini. You have no power. Saudara tidak punya kapasitas lagi, capek. Kayak orang itu perutnya capek. Dan semua informasi di sosmed itu sifatnya kalau makanan itu kayak French fries, gurih, asin, pedas. Saudara kalau habis makan makanan yang junk food itu, saudara dikasih fine dining, dikasih makanannya betul-betul enak dan mahal, gak ada rasanya. Ya toh, soalnya saudara sudah kadung kena asin-asin. Sama, Alkitab itu bagi saya kebenaran firman Tuhan itu kayak fine dining. Itu kalau digali, dikecap pelan-pelan, rasanya tidak ada duanya. Tapi kalau tiap hari kita kasih masuk itu kentang goreng, ya kan, TikTok yang boten-boten itu, begitu, dan segala macam. Begitu kita dapat firman Tuhan, gak ada rasanya. Kayak kata-kata kosong gitu. Apalagi tidak ngalami gitu. Aduh, jadi akhirnya our mind ini, pikiran kita ini clutter. Pikiran kita ini apa? Clutter itu apa ya? Clutter itu kececeran, clutter itu gak karu-karuan. Nah, heran akhirnya kerohanian, iman, dan semua macam itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Akhirnya kita percaya, jadi Kristen itu tidak gampang. Bukan tidak gampang, pikiran kita yang tidak siap, saudara-saudara. Amin. Saya tidak mungkin melanjutkan ini, saudara-saudaraku. Tapi intinya begini, ya saya selesai. Intinya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. That is the most logical thing you can do di dalam dunia ini. Saya ngomongin bukan karena sekedar saya pendeta, saya Kristen, no. Saya ini lihat dan mengalami bahwa God is so real, ya, bahwa you are supposed to be in this world, berjalan itu bersama dengan Tuhan, bukan berjalan sendirian.
Orang Kristen itu harusnya tidak pernah kesepian. I'm serious. Orang Kristen itu harusnya tidak perlu khawatir sama sekali. Alkitab jelas kok, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Semua lagu-lagu Kristen yang ngenes-ngenes tidak perlu dinyanyikan. Mau cek ngenes sih, jadi betapa beratnya ketika ku jalani kehidupan ini. Jalan mana yang harus kupilih? Kok cek angel, saudara-saudara, ya enggak? Enggak sesulit itu, sungguhan. Masalahnya apa sih? Kita nih hidup di dunianya Allah, dengan hukum-hukumnya Allah, tapi kita mengikuti cara hidupnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengakui Dia. Ya setengah mati, lebih baik jadi orang dunia sekalian. Kenapa teman-temannya tidak percaya Tuhan? Hidupnya kok terasa lebih enak, lebih lancar. Ya kan? Kita nih kayak ikan yang ada di darat begitu. Padahal harusnya kita tuh di laut. Dan kalau saudara masuk dalam realita, dalam pengetahuan, dalam satu kebenaran, terus saudara menjumpai bahwa kekristenan itu sangat menyenangkan. Lebih susah hidup dalam dosa daripada hidup dalam Tuhan, tahu nggak? Percaya nggak sih? Hidup dalam dosa itu lebih soro, rasa bersalah, takut, insecure, nggak ada apa-apa, nggak ada jaminan, ya nggak? Saudara takut dijegal orang, saudara. Tapi dalam Tuhan nggak ada takut sama sekali. Dan itu masuk akal, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu membela saudara. Simple truth sebetulnya, tapi itu tadi, guard your mind, oke? Jadi dikatakan siap akan akal budimu, siaplah untuk bertindak, siap. Siapkan gimana? Ya saudara konsumsilah apa yang benar, arahkan pikiranmu, Roma 12. Ya kan? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan your mind. Baca buku yang bagus, nonton film yang bagus, kurangi sosial media. Kecuali saudara mau jadi content creator, silakan. Tapi kurangi mengkonsumsi dan wasting your time di games. Saudara mau jadi gamer, mau hidup dari game, ya mungkin orang kalau membuat game atau jadi gamer dapat uang, mungkin dia tuh kayak pemain musik mungkin. Orang nonton main musik bayar dan dia main game orang nonton dibayar. Mungkin saya enggak tahu. Saya lagi menjelajah itu. Tapi intinya, find the purpose, sudah temukan bahwa hidupmu itu sangat berarti dan kamu diciptakan tuh dengan tujuan yang jauh melampaui dirimu sendiri. Find it, cari itu. Amin. Dan saudara akan menjumpai bahwa kebahagiaan itu terjadi sepanjang jalan itu saudara akan mengalami kebahagiaan itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Oh Tuhan berbicara dalam setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Satu persatu kami masih muda, masa depan kami masih cerah, masih jauh di depan. Tapi biarlah kami mengarahkan pandangan kami ke depan ya Tuhan. Dan bukan mengikuti hal-hal yang sepertinya kelihatannya indah, kelihatannya bagus, kelihatannya menarik, tapi ujungnya kebinasaan. Ajar kami untuk menaruh pengharapan kami kepada apa yang akan kami terima saat Yesus datang kedua kali. We believe you and we trust you. Kami percaya bahwa Engkau itu nyata, Engkau hadir, Engkau ada Tuhan. Sebab itu, biarlah our minds, pikiran kami ini dijaga, alert, waspada, siap siaga terus. Kami akan melatih cara pikir kami, melatih paradigma, worldview kami Tuhan. Sehingga kami bisa memberi jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kami. Peperangan kami bukan soal dengan kesusahan atau apa. Peperangan kami adalah dengan benteng-benteng, strongholds, argumen-argumen, dan high places, hal-hal yang kesombongan manusia yang menentang pengetahuan tentang Tuhan. Orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Mereka sedang menyombongkan dirinya di tengah dunianya Tuhan. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak nyata. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Karena mereka sendiri pun sebetulnya juga adalah sosok yang tidak nampak. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami, mendorong kami Tuhan untuk mencari Kau dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan terus memperbarui pemikiran kami. Selangkah demi selangkah. Sampai keserupaan dengan Kristus itu menjadi bagian kami. Jadikan kami orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Bukan orang-orang yang diombang-ambing hawa nafsu karena kebodohan kami, Tuhan. Biarlah kami bisa melihat bahwa perintah-perintah Tuhan itu manis. Bahwa firman-Mu itu masuk akal. Firman-Mu itu indah.
Dan firman-Mu itu mendatangkan hidup yang bahagia. Firman-Mu adalah yang paling masuk akal untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dan biarlah cara pikir yang seperti ini yang kami punya ya Tuhan. Sehingga kalau kami berbeda dari teman-teman kami tidak insecure. Kami justru bisa bersyukur karena kami berbeda. Kalau kami diasingkan oleh teman-teman kami tidak mengenal Tuhan, kami bukannya sedih, tapi kami bisa bersyukur. Karena itu artinya, Tuhan, kami ini memang bukan bagian dari dunia ini. Arahkan mata kami ya Bapak, dan beri kami hikmat. Beri anak-anak muda ini hikmat untuk menjalani hidup mereka. Dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi terang dan garam bagi sekitar mereka. Mereka menunjukkan sebuah kualitas hidup yang berbeda, yang akhirnya menarik bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Hidup yang damai, bebas dari hawa nafsu, hidup yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, keramah tamahan, yang hidup yang betul-betul mencerminkan Kristus. Betapa menariknya hidup yang seperti itu ya Tuhan. Dan hidup yang diberkati, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Karena mudah sekali bagi Tuhan untuk memberkati kami. Kalau Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan menghiasi bunga bakung di ladang, terlebih lagi Tuhan akan memelihara dan menghiasi kami. Sehingga kami ini indah bagi setiap orang yang melihat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan anak-anak dalam tangan-Mu, pegang dan topang mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. God bless you all.